semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alfi Anggreni, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Jember dengan NIM 2019 10 50 10. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggabungkan data, tabel pada ASCII serta digitasi pada ArcGIS lengkap dengan layout yang sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Di sini saya akan menggabungkan data serta mendigitasi pada kawasan desa saya atau di kelurahan saya. Desa saya berada di Desa Gunung, Kecamatan Belanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Kita ke ArcGIS terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan ArcGIS-nya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menambahkan SHP dari desa saya terlebih dahulu. Sebenarnya dari SHP ini saya sudah mengambil dari SHP SHP kabupaten saya yang ada di internet di tanah air Indonesia atau di Indonesia Geospasial. Nah, tampilan SHP-nya seperti ini satu Kabupaten Mojokerto. Tetapi yang kita gunakan adalah SHP dari desa saya. SHP desa saya yaitu ini. Nah, di sini adalah SHP saya. Selanjutnya yang pertama kali adalah kita akan menggabungkan data atribut tabel di sini. Kita lihat terlebih dahulu atribut tabelnya. Nah, di sini diketahui atribut tabelnya masih sebatas ini. Nah, saya berniat menambahkan atribut tabel yaitu nama-nama sekolah yang ada di desa saya. Caranya yaitu yang pertama kita join tabel terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menjoinkan tabel, alangkah baiknya kita harus mempersiapkan filenya. Untuk cara mempersiapkan file dan bagaimana cara menyimpan filenya dengan baik sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Silahkan ditonton agar lebih jelas. Nah, di sini saya langsung saja untuk mempersingkat durasi. Yang pertama kita pilih NAMOBJ dikarenakan kita akan menambah NAMOBJ. Kita pilih filenya. Nah, di sini filenya kita add sheet 1, langsung NAMOBJ, kita validate join untuk memvalidasi data kita apakah sudah benar. Dan ternyata sudah benar, kita close, kita OK. Nah, dia tidak terjadi apa-apa. Namun kita lihat di open attribute tabel, dia sudah ada sebelumnya nama SD. Nah, ini nama SD yang ada di desa saya yaitu SDN Segunung dan SMPN 1 Nelanggu. SMPN 1 Nelanggu ini SMP kecamatan ya. Saya dulu sekolah di situ, alumni. Nah, lanjut. Untuk menyimpannya kita perlu mengekspor data kita agar permanen. Nah, selanjutnya adalah kita namai dulu ya. Mungkin saya akan menaruhnya di folder UAS komputasi ini kali ya. Oh tidak, ada di Kabupaten Mojokerto saja. Kita namai dengan batas desa. Desa Segunung join. Desa Segunung underscore join. Ingat ketika kita menggabungkan data atau menjoinkan data tidak boleh ada spasi dan harus nama huruf kapital semua. Kita save. Kita OK. Langsung kita yes. Nah, ini sudah ada datanya. Kita lihat. Nah, sudah ada dan ini bersifat permanen. Baik, selanjutnya tanpa berbasa-basa lagi, sebelum kita remove dulu, kita akan membuat digitasi petanya.
Sebelumnya, jika kita ingin membuat digitasi, caranya adalah kita harus memasukkan base map-nya terlebih dahulu. Untuk base map sendiri bisa didapatkan dengan cara dari ArcGIS-nya langsung, yaitu dengan add data. Add data ini terus add base map. Nah, biasanya dalam add base map ini ada sedikit kekurangan, yaitu filenya yang lama loadingnya juga dia bisa hilang seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi, kita bisa menggunakan peta citra atau peta base map lain dari software lain seperti Google Maps atau SASPlanet. Di sini saya akan menggunakan SASPlanet. SASPlanet ini merupakan software buat peta citra agar lebih agak sedikit jernih atau bisa jernih. Nah, di sini saya punya file ini. Mohon maaf, jangan salfok dengan namanya dikarenakan ini nama yang saya berikan iseng, tapi alhamdulillahnya bisa berjaya setelah saya melakukan download citranya banyak dan baru ini agak berhasil. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung digitasi terlebih dahulu. Nah, kenapa saya lakukan digitasi terlebih dahulu? Dikarenakan nanti untuk layoutnya bisa menyesuaikan seperti itu. Kita pilih ini yang no color, outline-nya kita kasih warna merah ya, ukuran 2. Nah, sudah selesai. Nah, untuk mendigitasi sebuah peta, di sini itu biasanya yang dibutuhkan adalah 3 unsur utama, yaitu ada polygon, polyline, dan point. Nah, untuk polygon sendiri itu biasanya digunakan untuk mendigitasi sebuah bentuk seperti bentuk rumah, bentuk fasilitas peribadatan, dan bisa juga bentuk sawah gitu. Jadi intinya polygon itu digunakan untuk mendigitasi lahan dengan cakupan yang luas, atau bisa juga dikatakan untuk digitasi lahan terbangun dan tidak terbangun. Nah, yang kedua yaitu tentang polyline. Nah, polyline ini biasanya dia berbentuk garis, sehingga digitasi ini berguna untuk pembuatan seperti jalan, sungai, nah seperti itu yang membutuhkan garis panjang. Selanjutnya ada titik atau poin. Nah, poin ini digunakan untuk digitasi sebuah tempat, misalnya fasilitas peribadatan. Nah, itu ditandai seperti itu. Nah, dari ketiga unsur ini itu merupakan unsur utama ketika kita mendigitasi. Bukan hanya digitasi saja, tetapi untuk semua unsur ketika kita menggunakan shapefile atau kita membuat shapefile. Nah, langsung saja. Sebenarnya untuk pembuatan digitasi ini sudah pernah saya buatkan video tutorialnya, silahkan dicek. Namun di sini saya akan lebih membahas lagi. Nah, mungkin yang pertama kita buat foldernya terlebih dahulu. Kita bikin tentang digitasi segunung. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang pernah saya gunakan untuk uji coba untuk mendigitasi. Nah, di sini kita langsung saja kita bikin shapefile. Yang pertama ada polygon, kita buat misalnya lahan terbangun. Lahan terbangun. Tipenya adalah polygon. Kita edit WGS-nya 1984, lalu kita OK. Nah, kenapa WGS-nya 1984, UTM zona 49S? Di sini dikarenakan desa saya itu masih berada pada UTM zona ke-49 yang arah selatan. Seperti itu. Nah, oke. Kita zoom. Kita digitasi satu persatu. Nah, kita edit, start edit, kita pilih lahan terbangun. Kita oke. Nah, masih muter. Hit.
perlu diketahui bahwa ArcGIS ini atau software ArcGIS ini tuh mempunyai banyak manfaat sekali. Salah satunya adalah ini, membantu kita untuk mendigitasi, di mana digitasi ini bermanfaat untuk membuat suatu peta penggunaan lahan misalnya. Jadi kita tahu lahan dari suatu desa atau suatu kawasan itu digunakan untuk apa saja. Misal digunakan untuk pertanian, untuk perumahan seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke digitasi tadi. Kita sudah aktifkan create feature-nya. Nah, untuk data polygon ini sebenarnya sangat mudah. Tinggal mengikuti bentuk saja. Lupa sketch. Tinggal mengikuti bentuk dari sini. Nah, di sini saya akan menunjukkan digitasi untuk per persilnya. Tapi kalau untuk digitasi per kawasan belum saya jelaskan di video ini. Karena di video ini akan saya jelaskan membuat digitasi per persil. Persil itu ya seperti ini satu persatu. Lanjut terus. Nah, ini mungkin boleh kita pause bentar supaya bisa menyingkat waktu. Nah, sudah terbangun semua. Agar menyimpan waktu. Nah, sudah. Yang kedua adalah SHP ketika kita membuat polyline. Oke, kita buat polyline-nya. Jadi digitasi gunung adalah jalan. Kita buat jalan, shape jalan. Soalnya jalan kan panjang, jadi kita bisa menggunakan feature tipnya itu polyline. Polyline koordinat sistemnya tetap WGS. Jangan lupakan koordinat sistem supaya wilayah kita terdeteksi. Nah, ini bentar, kok jadi lemot artisnya? Mungkin sudah lelah Bapak. Saja. Nah, ini sudah. Polyline-nya ini aja ya, jalan lurus ini. Memang di desa saya itu ada satu jalan lurus, itu penghubung antar desa. Jadi di desa Segunung ini kalau nggak salah desa Talok, batasan yang desa Talok, jadi langsung terhubung gitu. Kita edit, di create feature-nya belum, tapi di line. Oke. Langsung saja jalan lurus. Atau kalau nggak gitu kita bisa untuk lebih rapi bisa kita edit sedemikian rupa biar terlihat rapi. Kita finish sketch dulu, kita save. Udah selesai. Nah, berhubung ini tutorialnya nanti kepanjangan, maka saya pause dulu. Aku pause dulu biar waktunya agak sedikit. Pause ya. Nah, sudah jadi jalannya. Bentar, aku kasih warna hitam kali ya. Aku tidak terlihat. Aku kasih warna apa ya? Hijau aja apa-apa. Nah, udah. Oh, untuk lahan terbangunnya aku ganti warna deh. Maaf. Agar lebih terang.
Oke. Bentar. Sepertinya tidak usah, kan? Sudah. Di desa saya juga ada sungai, tapi tidak saya perlihatkan untuk contoh polilennya dikarenakan sudah ada. Nah, kita langsung skip aja, nggak apa-apa, tapi tetap saya tambahkan di sungai yang sudah pernah saya buat. Oke. Nah, ini sungainya. Kok jadi warna kuning? Sungai kan biru. Nah, ini ada river. Oke. Nah, sudah. Ya, ini sungai di desa saya agak agak panjang ya. Karena memang ini biasanya dipakai untuk mengairi sawah sekitar. Nah, lanjut kita ke poin. Di sini poin yang akan saya gunakan adalah mungkin ada fasilitas pendidikan. Kan kalau menurut data tabel yang saya berikan tadi, ada 2 fasilitas pendidikan yang ada di desa saya. Ada SDN sama ada SMPN. Nah, itu aja. Ini start edit fasilitas pendidikan. Oke. Fasilitas pendidikan. Nah, di sini adalah SMPN 1 Delanggu. Dulu. Dan SD-nya ada di depannya. Sebentar. Agak nge-lag. Nah, di sini adalah SD-nya. Sudah. Edit. Nah, sudah selesai. Ini adalah tampilan dari bentar, saya ubah dulu kali ya. Fasilitas pendidikan biasanya saya pakai yang ini, ketika ini saya kasih 15, warnanya nggak udah. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, untuk penambahan poin lain seperti fasilitas peribadatan mungkin bisa saya pause dulu. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa fasilitas seperti fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan ada bukan fasilitas tapi kawasan industri, karena di desa saya ada industri itu bukan industri tapi pergudangan, lebih tepatnya ke pergudangan jagung. Soalnya di desa saya ada pergudangan jagung, itu yang setahu saya termasuk dalam kawasan industri atau pergudangan. Oke, kita tambahkan, kita pause. Nah, ini sudah jadi, ada tambahan. Oke, selanjutnya saya ubah dulu kali ya. Industri identik dengan abu-abu. Oke, warna abu-abu, ini size-nya saya ganti jadi 15. Oke, terus yang fasilitas peribadatan saya pakai pentagon saja. Saya kasih warna biru. Oke, sudah selesai. Sudah. Langkah selanjutnya yang terakhir, bukan terakhir karena jalannya masih panjang, adalah kita membuat layoutnya. Aduh, cantik sekali. Ini nggak ada yang muji diri sendiri, nggak apa-apa. Langsung ke layoutnya. Nah, ini sudah layout, tapi kok begini? Gak apa-apa, kita ganti. File, back and print setup, kita pilih A3 saja. Kita pakai ini.
oke. Begini, saya pesankan. Kita atur petanya terlebih dahulu. Biarkan ya. Nah, sudah. Mungkin untuk membuat layout ini karena sudah pernah saya bahas, mungkin saya keluarkan terlebih dahulu. Oh, nggak apa-apa. Ini. Nggak apa-apa, itu dikeluarkan terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Ini saya butuh garis bantu. Di sini garis bantu fungsinya untuk membantu kita dalam meluruskan. Yuk kita pilih drawing. Nah, sudah kita pilih warnanya terlebih dahulu. No color, warna hitam. Sudah, mungkin langsung kita pilih grid aja. New grid. Kita pilih yang sudah grid. Oke, tinggal next aja. Ini kita pilih. Oke. Nah, sudah jadi dia. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke pembuatan petanya. Pembuatan layout maksud saya. Oke, yang pertama ini kita buat kotaknya terlebih dahulu. Bentar, tidak rapi. Nah, sudah. Nah, sudah. Jangan lupa untuk kita no color warna hitam. Pilih. Oke. Nah, di sini adalah logo kita. Karena saya dari UNED, maka pakai logo UNED. Universitas Jember. Mungkin segini cukup. Nah, sudah kita edit seperti ini. Kita lihat, agak garisnya agak tidak kelihatan kita order. Ya. Lalu kita namakan instansi dari prodi terlebih dahulu ya.
perencanaan wilayah dan kota. Ini prodi saya. Lalu fakultas saya, Fakultas Teknik Universitas Jember. Oke, lanjut. Kita apply. Oke. Mungkin kita tebalkan saja. Nah, sudah. Lanjut yang kedua. Sama, kita kotak lagi. Ingatlah untuk selalu memakai garis bantuan. Biar rapi. Di sini mungkin bisa saya tambahi mata kuliah saya. Komputasi perencanaan 2021. Tapi mungkin agak kebesaran ini. Nah, kita tebalkan saja. Dah. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, judul peta. Sama, kita pakai kotak juga. Yang ketiga ini kita judul petanya adalah peta administrasi ya. Administrasi. Oke. Peta administrasi Desa Segunung, Kecamatan Blanggu, Kabupaten Mojokerto. Kita oke. Kita rapikan. Nah, sudah selesai. Yang keempat adalah skala dari peta.
sama, tinggal kita buat kotak, salah, kita hapus karena salah ya. Kita edit lagi. Jangan bosan-bosan untuk mengedit, dikarenakan membuat peta butuh kesabaran. Oke, lanjut di skala ini. Kita insert dulu note arrow-nya. Saya pakai S3 Note 4. Nah, selanjutnya yaitu tentang skala bar. Di sini saya pakai yang alternating skala bar yang ini, yang nomor 1 saja. Jangan lupa untuk dirapikan. Ini mungkin saya ganti dengan kilometer saja. Ini saya ganti kilometer km. Oke, apply. Nah, di sini kita ada tulisan lagi. Yaitu datum. Salah. Proyeksi terlebih dahulu. Proyeksi. Terus ada datum. Ada juga sistem grid. Nah, sudah, kita rapikan saja. Jangan pakai ini, apa-apa. Kita apply. Kita oke. Bentar. Nah, sepertinya ada kesalahan. Harus bersabar. Nah, terus selanjutnya langsung kita kasih keterangan yang sama. Jadi, yang pertama adalah proyeksi unit
transfer ini salah, universal, benar universal, transfer Mercator. Dan untuk datumnya WGS 1984, sistem gridnya 49S. Oke, kita apply. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya, oke, tadi saya pause sebentar untuk pindah kamera karena agar tidak menghalangi. Oke, lanjut, yaitu peta insert. Oke, kita akan buat peta insertnya. Mungkin kita bisa insert di sini. Saya kalau peta insert pakai data frame ya. Nah, kita paskan terlebih dahulu di sini. Kita buat grid dulu. Kita use grid aja. Oke, next. Kita next terus saja, finish. Di sini bentar, saya mau oke, kita apply langsung saja. Ini kebesaran. Kan melebar. Apa melebar itu? Bukan. Agak terlalu besar. Bisa kita kotai lagi. Nah, di sini saya akan gunakan SHP dari batas desa. Wow. Selanjutnya saya akan kasih desa segunung saya. Ya, sini agak kebesaran. Oke, ini sudah jadi. Kita insert kita. Bentar. Tinggal kita kasih keterangan kotak saja di sini.
Itu cukup. Properti, no color, outline-nya merah. Apply terus oke. Sudah jadi. Selanjutnya adalah peta. Maaf, legenda. Legenda. Kita insert legenda. Salah. Layer legenda. Salah. Nah, ini kita keluarkan dulu. Ada industri masuk, fasilitas peribadatan masuk, fasilitas pendidikan masuk, sungai masuk, jalan masuk, dan terbangun masuk. Desa Gunung Join masuk. Next. Kenapa ini? Loading lagi. Kita tunggu saja. Next. Mungkin di sini saya ganti desa Gunung Join ini sebagai batas administrasi. Batas administrasi. Kita apply, terus kita oke. Nah, sudah selesai. Agenda kita sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah lembar pengesahan. Oke. Lembar pengesahan sudah jadi. Kita apply, terus kita oke. Sudah jadi. Nah, ini dia sudah jadi. Kita clear quitnya dulu, teman-teman. Nah, sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah mohon maaf, ada keliruan di sini. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya adalah kita akan
mengekspor map ini ke bentuk PDF. Cara untuk mengekspornya, kita pilih file, terus kita export map. Bentar, nah ini sudah saya pernah buat kemarin. Coba di sini saya akan menunjukkan lagi. Di sini saya mau buat kan tadi nama peta administrasi. Oke, kita bikin peta administrasi desa Segunung. Kita save. Tunggu hingga selesai. Kalau dia muternya sudah selesai, baru kita close. Nah, sudah selesai. Baik, itu saja dari saya. Kita telah belajar cara menggabungkan data, menjoinkan data, lalu kita belajar bikin digitasi peta beserta layoutnya yang sesuai SNI. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ilmu yang saya sampaikan kurang informatif, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.